selamat sore pemirsa Anindo TV. Senang sekali kami bisa hadir menyapa Anda kembali pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023. Dalam program acara Sultra Update, sore teraktual dan terpercaya. Bersama saya Nanda Gabriela, berikut informasi yang kami siapkan hari ini. Pemirsa, kita ke informasi yang pertama. Bengkel di Kendari terbakar hanguskan 2 unit mobil sedan, diketahui diakibatkan percikan mesin las yang mengenai tumpahan minyak. Bengkel di Kendari terbakar hanguskan 2 unit mobil. Kebakaran di sebuah bengkel mobil di kota Kendari, Sulawesi Tenggara mengakibatkan 2 unit mobil sedan yang tengah terparkir di halaman depan bengkel ludes dimakan api. Peristiwa kebakaran tersebut terjadi di Jalan Lasitarda, Kelurahan Kambu, Kecamatan Kambu, yang berlokasi tepat di belakang perumahan dosen kampus Universitas Halu Oleo Kendari. Salah seorang karyawan bengkel mengatakan kebakaran yang terjadi sekitar pukul 10.00 WITA itu mengakibatkan 2 mobil yang tengah dalam perbaikan tidak dapat diselamatkan. Sementara itu, menurut pengakuan pemilik bengkel, Agus, kebakaran bermula ketika salah satu karyawannya tengah menyalakan mesin las dan kemudian menimbulkan percikan api yang mengenai tumpahan minyak. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran tersebut, namun kerugian material ditaksir mencapai hingga ratusan juta rupiah. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Nanda Anindo TV melaporkan. Informasi selanjutnya, pemirsa, aktivitas penambangan pasir di wilayah Kecamatan Nambo, Kota Kendari kembali disorot Front Mahasiswa Pegiat Lingkungan Hidup Sulawesi Tenggara akibat dampak pencemaran lingkungan yang ditimbulkan. Aktivitas penambangan pasir di wilayah Kecamatan Nambo, Kota Kendari disorot Front Mahasiswa Pegiat Lingkungan Hidup Sulawesi Tenggara akibat dampak pencemaran lingkungan yang ditimbulkan. Dalam rapat dengar pendapat bersama pihak terkait pada Senin 10 Juli 2023, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Kendari, Nismawati, mengatakan kondisi lingkungan yang tercemar dalam hal ini sungai yang berada di Kecamatan Nambo tersebut memang perlu dilakukan reboisasi. Selain itu, untuk mencegah banjir, hal ini dilakukan juga untuk kembali memulihkan kondisi sungai yang keruh dan mengalami pendangkalan akibat dari pencemaran limbah dan penambangan. Sejauh ini, untuk menangani hal ini, pemerintah Kota Kendari juga diketahui telah melakukan rapat maupun konsultasi dengan pihak terkait. Namun, memang hingga kini wewenang terkait persoalan tersebut berada pada pemerintah pusat bersama dengan pemerintah provinsi. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Erviana Anindo TV melaporkan. Kita melangkah ke informasi selanjutnya, pemirsa. Percantik tampilan wajah kota pemerintah Kota Kendari melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan lakukan revitalisasi kawasan kota dengan menata ulang dan mengganti pohon-pohon yang berada di bahu jalan dan sejumlah kawasan kota. Percantik tampilan wajah kota, pemerintah Kota Kendari melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan lakukan revitalisasi kawasan kota dengan menata ulang dan mengganti pohon-pohon yang berada di bahu jalan dan sejumlah kawasan kota. Berdasarkan informasi yang ada, penghijauan ini dilakukan untuk mengganti pohon-pohon yang usianya sudah tua, mengganggu jalan, hingga pohon-pohon yang sudah kering. Dalam program yang ditargetkan rampung akhir Juli mendatang, DLHK Kota Kendari diketahui telah menyiapkan sekitar 2.000 bibit pohon pengganti. Jadi kan itu sebenarnya pohon-pohon ditebang itu kan rata-rata miring, sudah membahayakan. Jadi pada saat pembanahan nanti itu akan kami lihat kira-kira di mana kita akan tanami lagi. Nah, jadi yang masih tegak itu belum kita hilangkan, tapi yang memang sudah membahayakan pengendara kan, ada yang sampai kalau mobil truk lewat itu kan dia bisa tabrak karena miring seperti ini kan. Berarti akan dilakukan penanaman ulang lagi, ya, Bu, ya? Sementara bukan akan. Dengan adanya hal ini, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kota Kendari, Nismawati,
berharap Kota Kendari kembali menjadi kawasan yang ramah lingkungan, sejuk dan nyaman tak hanya bagi warganya, namun juga para pendatang yang berkunjung. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Erviana Anindo TV melaporkan. Informasi selanjutnya, pemirsa, pengelolaan sampah hingga kini masih terus dilakukan pemerintah Kota Kendari melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Hal ini terbukti dengan beberapa program strategis yang terus dimaksimalkan agar sampah rumah tangga masyarakat tidak lagi berserakan. Pengelolaan sampah hingga kini masih terus dilakukan pemerintah Kota Kendari melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Hal ini terbukti dengan beberapa program strategis yang terus dimaksimalkan agar sampah-sampah rumah tangga masyarakat tidak lagi berserakan. Kepala Dinas LHK Kota Kendari Nismawati menuturkan, saat ini pemerintah Kota Kendari juga telah menjalin kerjasama hingga tingkat kelurahan untuk mengorganisir penempatan tempat pembuangan sampah dan strategi pengangkutan sampah rumah tangga. Hal ini dilakukan agar sampah tidak lagi menjadi pengganggu yang merusak wajah kota. Tak hanya itu, pemerintah Kota Kendari juga sudah menyiapkan sejumlah armada mobil pengangkut sampah dengan harapan agar sampah tidak lagi tinggal berhari-hari dan mengganggu aktivitas masyarakat di sekitar TPS. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Erviana Anindo TV melaporkan. Informasi selanjutnya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tenggara terus memaksimalkan program strategis Gubernur dan Wakil Gubernur Ali Mazi dan Lukman Abu Nawas. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tenggara terus memaksimalkan program strategis Gubernur dan Wakil Gubernur Ali Mazi dan Lukman Abu Nawas. Menurut Kepala Bidang Pemerintah Desa Laode Muhammad Sya'ban Hidayat Rashid, saat ini pemerintah provinsi tengah memfokuskan sinkronisasi terhadap sejumlah program, diantaranya pembuatan batas desa, tata kelola keuangan desa, serta penataan administrasi desa. Dengan memaksimalkan program-program yang ada untuk mendukung pemerintah desa menciptakan desa yang maju, pemerintah berharap hal tersebut juga dapat terus berjalan beriringan dengan peningkatan sumber daya masyarakat desa. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Erviana Anindo TV melaporkan. Informasi selanjutnya, Bawaslu Sulawesi Tenggara lakukan sosialisasi tentang pengawasan pemilu partisipatif dengan penandatanganan MOU bersama stakeholder pemilihan umum. Bawaslu Sulawesi Tenggara lakukan sosialisasi tentang pengawasan pemilu partisipatif dan penandatanganan MOU bersama stakeholder pemilu 2024. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara lakukan sosialisasi pada Rabu 12 Juli 2023. Sosialisasi kali ini fokus pada pengawasan pemilu, partisipasi dan penandatanganan MOU bersama stakeholder pemilu 2024. Penandatanganan ini dilakukan oleh Ketua Bawaslu dan juga stakeholder terkait, diantaranya Rektor UHO, Rektor Unsultra, PBNU, LPP TVRI, Aliansi, Jurnalis Independen Kendari, dan juga stakeholder yang lain. Sosialisasi ini juga menghadirkan Rektor UHO, Rektor Unsultra, Sektor IAIN, dan Kepala Sekolah SLB ABC Madara yang membahas hal-hal yang berkaitan pada pemilu 2024. Acara ini juga banyak mengundang komunitas di Kota Kendari. Dari Kendari, Anindo TV, Nanda Gabriela melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus akhir dari perjumpaan kita. Tetap saksikan Sultra Update di Anindo TV Kendari. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Nanda Gabriela dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa.